Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana ya jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan suatu pagi kamu bangun, membuka mata, lalu menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada dompet di meja. Tidak ada uang receh yang biasa tercecer di laci. Bahkan rekening bank pun tidak pernah ada. Uang, baik kertas, koin, maupun angka digital di layar ponsel benar-benar tidak pernah ditemukan dalam sejarah manusia. Dunia tempatmu tinggal adalah dunia tanpa alat tukar yang bernama uang. Coba bayangkan suasananya. Kamu pergi ke toko roti di dekat rumah. Biasanya, kamu akan mengambil roti, lalu membayar dengan lembaran uang atau menempelkan kartu di mesin kasir. Tetapi di dunia ini, hal itu tidak terjadi. Kasir tidak meminta uangmu, karena memang uang tidak pernah ada. Sebagai gantinya, ia mungkin akan berkata, "Kalau mau roti ini, apa yang bisa kamu berikan sebagai gantinya?" Rasanya asing, bukan? Karena sejak kecil kita sudah terbiasa hidup dengan uang. Uang ada di setiap aspek kehidupan. Membeli makanan, pakaian, rumah, kendaraan, bahkan membayar listrik dan internet. Tanpa uang, bagaimana kita akan mengatur semua itu? Sekarang, bayangkan lebih luas lagi. Dunia tanpa uang berarti seluruh sejarah manusia akan berubah. Tidak ada bank, tidak ada pasar saham, tidak ada kartu kredit, dan tidak ada orang kaya maupun miskin dalam pengertian jumlah uang. Yang ada hanyalah manusia dengan kebutuhan masing-masing, serta barang-barang yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Pikirkan juga tentang pekerjaan. Selama ini, orang bekerja untuk mendapatkan gaji, lalu menggunakan gaji itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tetapi dalam dunia tanpa uang, bekerja tidak lagi dihitung dengan angka di slip gaji. Seorang tukang kayu, misalnya, akan membuat meja bukan karena ingin mendapatkan uang, tetapi karena ia bisa menukarnya dengan sesuatu yang ia butuhkan, misalnya beras atau pakaian. Kedengarannya menarik, bukan? Dunia tanpa uang seakan terdengar lebih sederhana. Tidak ada stres memikirkan tagihan, tidak ada orang yang menimbun kekayaan berlebihan, dan mungkin tidak ada kejahatan yang lahir karena uang. Tetapi, benarkah sesederhana itu? Kalau kita pikir lebih jauh, uang sebenarnya adalah alat yang diciptakan manusia untuk menyederhanakan hidup. Uang membuat nilai sesuatu lebih jelas dan seragam. Bayangkan kalau tidak ada uang, lalu kamu ingin membeli segelas kopi. Tanpa uang, kamu harus menukar kopi itu dengan barang lain yang kamu miliki. Tapi bagaimana kalau penjual kopi tidak membutuhkan barangmu? Kamu harus mencari orang lain dulu, barter kesana kemari, sampai akhirnya bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Proses itu tentu melelahkan. Jadi, pertanyaan besar pun muncul. Apakah dunia tanpa uang benar-benar akan lebih baik? Atau justru membuat hidup kita lebih sulit? Di bab ini, kita hanya membuka pintu imajinasi, sebuah gambaran awal tentang dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang tidak pernah mengenal dompet, ATM, atau aplikasi mobile banking. Dunia di mana segala sesuatu harus diatur dengan cara lain. Di bab-bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana manusia bertahan dengan sistem barter? Bagaimana kota-kota berfungsi tanpa mata uang? Dan apakah mungkin peradaban maju tanpa adanya uang? Tapi satu hal sudah jelas sejak awal. Jika uang tidak pernah ada, maka cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain akan benar-benar berbeda. Kalau uang tidak pernah ada, maka manusia pasti akan kembali ke cara lama. Sistem barter atau tukar-menukar barang dan jasa. Inilah satu-satunya cara agar setiap orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Coba bayangkan sebuah desa kecil. Pagi itu, seorang petani membawa karung penuh beras ke pasar. Ia tidak mencari pembeli dengan uang, melainkan orang yang punya barang lain yang ia butuhkan. Mungkin ia butuh pakaian baru untuk anak-anaknya. Maka ia mendekati seorang penjahit. "Pak, saya punya beras. Kalau saya tukar dengan 2 setel pakaian, bagaimana?" tanyanya. Penjahit itu lalu berpikir, ia memang butuh beras untuk makan sehari-hari. Jadi tawaran itu terdengar bagus. Mereka pun sepakat, beras ditukar dengan pakaian. Sederhana, bukan? Tapi mari kita bayangkan situasi yang lebih rumit. Misalnya, si penjahit ternyata tidak butuh beras, melainkan butuh garam.
Maka petani itu harus mencari orang lain yang punya garam dan mau menukarnya dengan beras. Setelah itu, barulah garam itu bisa ditukar dengan pakaian. Prosesnya jadi panjang, melelahkan, dan tidak selalu berhasil. Inilah yang disebut double coincidence of wants. Artinya, kedua orang yang ingin barter harus sama-sama membutuhkan barang milik satu sama lain. Kalau tidak, barter tidak bisa terjadi. Sekarang, mari kita bayangkan dalam skala kota. Pasar penuh dengan orang-orang yang menenteng barang, ada yang membawa ayam, ada yang membawa jagung, ada yang membawa daging, bahkan ada yang hanya menawarkan jasa. Suasananya bising, ramai, penuh teriakan orang-orang yang sedang menawar. Seekor ayam saya tukar dengan 3 ikat sayur. Tidak bisa, ayam lebih mahal. Minimal 5 ikat sayur. Begitulah setiap hari. Tidak ada harga pasti, semua bergantung pada kebutuhan, kelangkaan barang, dan kemampuan bernegosiasi. Masalah lain muncul ketika barang yang ditukar tidak tahan lama. Bayangkan kalau kamu punya ikan segar dalam jumlah banyak. Kamu ingin menukar sebagian ikan itu dengan beras, minyak, atau pakaian. Tapi kalau tidak ada yang mau menukar hari itu juga, ikanmu akan busuk. Artinya kekayaanmu hilang begitu saja. Selain itu, ada juga masalah keadilan. Seseorang bisa menukar seekor kambing dengan 10 karung beras. Tetapi di tempat lain, kambing yang sama mungkin hanya dihargai 5 karung beras. Tidak ada standar nilai yang jelas. Akibatnya, sering muncul perselisihan dan bahkan pertengkaran. Namun, di balik semua kesulitan itu, sistem barter punya sisi positif. Ia membuat orang lebih menghargai keahlian dan barang yang mereka miliki. Seorang pandai besi misalnya, bisa menukar pedang buatannya dengan kebutuhan hidup. Seorang nelayan bisa menukar hasil tangkapannya dengan peralatan baru untuk melaut. Semua orang menjadi sangat bergantung satu sama lain. Kalau dipikir-pikir, barter sebenarnya membuat hubungan sosial lebih erat. Orang tidak sekadar memberi barang lalu pergi. Mereka harus berbicara, bernegosiasi, bahkan saling memahami kebutuhan masing-masing. Jadi, interaksi manusia jadi lebih intens dibanding hanya menyerahkan uang di kasir. Namun, bayangkan jika barter dipakai di zaman modern. Bagaimana kamu bisa menukar gawai dengan jasa memperbaiki motor? Bagaimana perusahaan besar bisa membayar ribuan karyawannya? Bayangkan betapa rumitnya membangun jembatan, gedung pencakar langit, atau pabrik hanya dengan sistem barter. Pada titik inilah kita mulai sadar, meskipun barter bisa bekerja di skala kecil, semakin besar masyarakat, semakin sulit sistem ini dijalankan. Inilah yang membuat manusia akhirnya menemukan uang sebagai alat tukar universal. Tapi dalam dunia imajiner kita di mana uang tidak pernah ada barter, akan tetap menjadi pusat kehidupan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sistem barter adalah pondasi dunia tanpa uang. Ia mengajarkan satu hal penting. Nilai hidup seseorang tidak hanya diukur dari benda yang dimilikinya, tapi dari sejauh mana ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kalau di dunia nyata kita sekarang, banyak orang bekerja demi mendapatkan uang. Dokter dibayar dengan gaji, petani menjual hasil panennya dengan harga tertentu, dan tukang bangunan mendapat upah harian. Semua jelas, semua dihitung dengan uang. Tapi bayangkan dunia tanpa uang. Bagaimana orang bisa bertahan hidup? Jawabannya sederhana. Keahlian akan menjadi mata uang utama. Coba bayangkan kamu hidup di sebuah desa di dunia tanpa uang. Kamu tidak bisa sekadar duduk santai, berharap makanan datang begitu saja. Kamu harus punya sesuatu yang bisa ditawarkan. Bisa berupa barang yang kamu hasilkan, atau keahlian yang kamu kuasai. Misalnya, kamu seorang tukang kayu. Keahlianmu membuat meja, kursi, dan pintu menjadi modal hidupmu. Kalau ada tetangga yang butuh memperbaiki rumah, mereka akan datang padamu. Kamu memperbaiki rumah mereka, lalu mereka membalas jasamu dengan memberikan makanan, pakaian, atau bantuan lain. Atau bayangkan kamu seorang dokter. Di dunia kita sekarang, dokter mendapat bayaran dalam bentuk uang. Tapi di dunia tanpa uang, seorang dokter akan dibayar dengan hasil bumi, tenaga kerja, atau barang-barang lain yang dibutuhkan. Mungkin setelah mengobati satu keluarga, ia pulang dengan membawa beras, sayur, atau bahkan seekor ayam sebagai tanda terima kasih. Sekarang, mari bayangkan sebaliknya. Apa jadinya jika ada orang yang tidak punya keahlian apapun, tidak bisa bertani, tidak bisa membuat barang, bahkan tidak bisa memberi jasa? Orang ini akan kesulitan besar. Ia tidak punya sesuatu untuk ditukar. Maka, mau tidak mau, ia harus bergantung pada orang lain.
atau belajar keahlian baru agar bisa bertahan hidup. Dengan begitu, nilai manusia dalam dunia tanpa uang benar-benar ditentukan oleh kontribusinya. Semakin berguna keahlianmu bagi orang lain, semakin tinggi pula kesempatanmu untuk bertahan. Mari kita lihat contoh kehidupan sehari-hari. Seorang nelayan berangkat melaut pagi-pagi. Saat pulang, ia membawa banyak ikan. Ia tahu bahwa keluarganya tidak mungkin menghabiskan semua ikan itu sendirian. Maka ia menukar sebagian ikan dengan beras dari petani. Sebagian lagi ia tukar dengan garam dari pedagang. Sisanya ia berikan kepada tukang kayu yang baru saja memperbaiki perahunya. Semua orang di sekitarnya diuntungkan. Di sisi lain, seorang penenun kain menghabiskan berhari-hari untuk membuat sehelai kain indah. Kain itu kemudian ia tukar dengan jagung, minyak, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam dunia tanpa uang, kain buatan tangannya bukan sekadar barang dagangan, tetapi tiket untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kita pikir lebih jauh, sistem ini membuat masyarakat lebih beragam. Tidak semua orang bisa jadi petani, tidak semua bisa jadi tukang kayu, dan tidak semua bisa jadi tabib. Keahlian yang berbeda-beda membuat orang saling bergantung. Tidak ada yang benar-benar bisa hidup sendiri. Namun, ada sisi lain yang menarik. Orang dengan keahlian unik akan lebih dihargai. Misalnya, seorang pandai besi yang bisa membuat senjata atau alat pertanian. Di sebuah desa, ia mungkin dianggap orang paling penting karena tanpa dirinya, orang lain kesulitan bercocok tanam atau berburu. Begitu pula seorang tabib yang mengerti ramuan obat dari hutan, keahliannya bisa menyelamatkan nyawa. Tetapi, dunia seperti ini juga bisa menciptakan ketidakadilan baru. Bayangkan, ada seseorang yang pekerjaannya dianggap tidak terlalu penting, seperti penghibur atau seniman. Mereka mungkin kesulitan menukar jasa mereka dengan kebutuhan pokok, karena orang lebih mementingkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akibatnya, seni dan hiburan mungkin tidak berkembang seperti di dunia kita sekarang. Disinilah terlihat jelas, dunia tanpa uang membuat kita benar-benar bergantung pada apa yang bisa kita lakukan. Tidak peduli seberapa banyak barang mewah yang kita miliki, kalau tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain, maka kita akan kesulitan bertahan. Jadi dalam dunia tanpa uang, keahlian bukan hanya sekadar kemampuan, tapi kunci utama untuk bertahan hidup. Bayangkan kamu berjalan di sebuah kota besar, tapi ini bukan kota modern, dengan mesin ATM, kartu kredit, atau aplikasi belanja online. Tidak ada toko dengan kasir yang meminta uangmu. Tidak ada strok belanja yang keluar dari mesin cetak. Dunia ini adalah dunia tanpa uang, dan pusat kehidupan ada di pasar barter. Coba bayangkan suasananya. Jalanan penuh dengan orang-orang yang membawa barang dagangan mereka. Ada petani yang menenteng karung beras, nelayan yang membawa ikan segar dalam keranjang bambu, tukang kebun yang memikul sayur mayur, sampai pengrajin yang menjajakan kursi kayu. Bahkan ada juga orang yang tidak membawa barang, tapi menawarkan jasa, seperti menyanyi untuk menghibur, mengasah pisau, atau menggendong barang berat. Suasana pasar itu sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Tidak ada harga yang tertulis rapi di papan. Tidak ada angka pasti. Semua harus dinegosiasikan. Seekor ayam saya tukar dengan 3 ikat bayam dan 2 labu, kata seorang ibu sambil mengangkat ayam hidup di tangannya. Tidak bisa. Ayam sebesar itu paling cuma pantas ditukar dengan 2 ikat bayam. Kalau mau tambah, kasih saja garam. Sahut pedagang sayur. Perdebatan seperti itu terdengar di mana-mana. Orang-orang sibuk menawar, berteriak, dan mencoba meyakinkan orang lain bahwa barang mereka lebih berharga. Pasar menjadi tempat yang bukan hanya ramai secara suara, tapi juga penuh warna, penuh gerakan, penuh interaksi manusia. Namun, di balik keriuhan itu, ada masalah besar. Tidak ada kepastian nilai. Seekor kambing hari ini bisa ditukar dengan 10 karung beras, tapi besok bisa saja nilainya berubah, jadi hanya 5 karung. Semua tergantung siapa yang butuh dan siapa yang menawarkan. Bayangkan betapa ribetnya kalau barang yang kamu punya tidak terlalu banyak dicari orang. Misalnya, kamu hanya punya buah mangga. Kalau semua orang sudah punya mangga, maka buahmu tidak laku, meskipun kamu punya banyak. Akhirnya, kamu tidak bisa menukar apapun untuk makan. Masalah lain muncul dengan barang yang tidak tahan lama. Seorang nelayan mungkin membawa pulang puluhan ikan segar. Kalau semua tidak habis ditukar hari itu juga, ikan akan membusuk dan hilang nilainya. Artinya,
Kekayaan nelayan itu bisa lenyap dalam semalam. Tapi jangan salah, pasar barter juga punya sisi menarik. Ia membuat interaksi sosial jadi sangat kuat. Orang tidak sekadar membeli lalu pergi, melainkan harus berkomunikasi, bernegosiasi, dan membangun kepercayaan. Seorang penenun mungkin tidak langsung menukar kain buatannya, tetapi menjalin hubungan baik dengan petani agar setiap panen bisa mendapat bagian beras. Dengan kata lain, barter memaksa orang untuk saling mengenal lebih dekat. Mari kita bayangkan lebih besar lagi. Bagaimana dengan pembangunan kota? Misalnya, membangun jembatan di tengah kota. Di dunia kita sekarang, pemerintah tinggal membayar kontraktor dengan uang. Tapi di dunia tanpa uang, semua material batu, kayu, besi harus ditukar dengan sesuatu yang berharga. Para pekerja tidak bisa dibayar dengan gaji bulanan. Mereka harus diberi imbalan berupa makanan, pakaian, atau kebutuhan lain. Bayangkan betapa rumit dan lambatnya proses itu. Namun di sisi lain, kota tanpa uang mungkin terlihat lebih hidup. Tidak ada toko mewah dengan etalase kaca yang memamerkan barang-barang mahal. Tidak ada orang kaya yang bisa membeli semua hal, hanya karena mereka punya banyak uang ya. Semua orang berdiri di pasar dengan barang yang mereka hasilkan, atau jasa yang mereka tawarkan. Semua orang setara di arena barter. Yang membedakan hanyalah keahlian, kerja keras, dan seberapa dibutuhkan barang atau jasa mereka. Dunia seperti ini mungkin terasa kacau bagi kita yang terbiasa dengan sistem uang. Tapi bagi mereka yang hidup di sana, barter adalah hal wajar, bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap teriakan tawar-menawar di pasar bukan sekadar bisnis, melainkan sebuah ritual sosial yang menjaga roda kehidupan tetap berputar. Pada akhirnya, kota barter adalah gambaran nyata betapa kompleksnya dunia tanpa uang. Ramai, sibuk, penuh interaksi tapi juga penuh tantangan. Sebuah dunia di mana setiap transaksi membutuhkan tenaga, waktu, dan kesabaran jauh lebih besar daripada sekadar menyerahkan selembar uang. Kalau kita hidup di dunia tanpa uang, satu hal besar yang langsung terasa adalah sulitnya menyimpan nilai kekayaan. Coba bayangkan, kamu seorang nelayan. Hari ini hasil tangkapanmu melimpah. Puluhan ikan segar mengisi perahu. Kamu senang karena ikan-ikan itu bisa kamu tukar dengan berbagai kebutuhan. Tapi ada masalah. Kalau tidak segera ditukar, ikan-ikan itu akan busuk. Dalam semalam, kekayaan yang kamu miliki bisa lenyap begitu saja. Sekarang bayangkan kamu seorang petani. Panen padi datang sekali setahun. Saat panen, kamu memiliki karung-karung penuh beras. Tapi kamu tidak bisa makan semuanya sekaligus, dan kamu juga tidak bisa menukar semuanya sekaligus. Sebagian mungkin kamu simpan, tapi lama-kelamaan beras bisa habis dimakan tikus, jamuran, atau basi. Lagi-lagi, nilainya berkurang seiring waktu. Inilah salah satu kelemahan besar dunia tanpa uang. Barang-barang yang ditukar tidak selalu tahan lama. Tidak hanya soal ketahanan barang, tapi juga soal ketidakpastian nilai. Dalam sistem uang, kita tahu bahwa 10.000 punya nilai tertentu yang relatif stabil. Tapi dalam sistem barter, nilai itu bisa berubah-ubah drastis. Misalnya, seekor kambing. Di musim paceklik, ketika makanan sulit didapat, seekor kambing mungkin bisa ditukar dengan banyak karung beras. Tapi ketika panen melimpah dan beras berlimpah ruah, kambing itu mungkin hanya dihargai dengan sedikit makanan saja. Nilai sebuah barang tidak tetap, selalu bergantung pada situasi dan kebutuhan orang lain. Masalah lain muncul ketika orang ingin menyimpan kekayaan untuk masa depan. Kalau di dunia kita sekarang, orang bisa menabung di bank, membeli emas, atau berinvestasi. Tapi di dunia tanpa uang, apa yang bisa ditabung? Apakah menyimpan 10 kambing di kandang bisa dianggap tabungan? Bagaimana kalau kambing itu sakit atau mati? Apakah menyimpan puluhan karung beras bisa dianggap investasi? Bagaimana kalau beras itu busuk atau dimakan hama? Sistem barter membuat orang selalu khawatir tentang masa depan. Tidak ada cara pasti untuk mengamankan kekayaan dalam jangka panjang. Semua serba tidak stabil, serba tidak pasti. Sekarang, bayangkan dunia modern tanpa uang. Kamu ingin membeli sebuah sepeda motor. Di dunia kita, kamu hanya perlu menabung uang sedikit demi sedikit, lalu suatu hari pergi ke dealer dan membelinya. Tapi di dunia tanpa uang, kamu harus mengumpulkan barang atau jasa yang nilainya sama dengan sebuah sepeda motor. Mungkin kamu harus punya puluhan karung beras, belasan kambing, atau ratusan ikan segar. Lalu bagaimana cara membawanya ke dealer? Bagaimana dealer bisa menyimpannya?
Dan apakah dealer motor benar-benar butuh semua itu? Kerumitan ini membuat hidup jadi jauh lebih sulit. Bukan hanya soal belanja sehari-hari, tapi juga soal perencanaan jangka panjang. Tanpa uang, tidak ada cara yang praktis untuk menyimpan nilai kekayaan. Namun, sisi positifnya, dunia seperti ini bisa mengurangi keserakahan. Karena tidak ada cara aman untuk menimbun kekayaan dalam jumlah besar, orang hanya akan mengambil apa yang mereka butuhkan. Tidak ada miliarder yang menyimpan harta triliunan. Karena menyimpan harta sebanyak itu dalam bentuk barang akan sangat sulit. Bayangkan kalau seseorang mencoba menimbun kekayaan dengan cara menyimpan ribuan kambing. Ia butuh lahan luas, makanan untuk kambing, dan tenaga untuk merawatnya. Kalau ia lengah sedikit saja, penyakit bisa menyerang, dan seluruh tabungannya hilang dalam sekejap. Dengan begitu, kesenjangan sosial mungkin tidak akan terlalu ekstrim seperti di dunia kita sekarang. Tetapi, tetap saja, tantangannya besar. Dunia tanpa uang berarti dunia yang rapuh, di mana orang harus selalu berpikir cepat agar tidak kehilangan nilai barang mereka. Tidak ada keamanan finansial, tidak ada rasa pasti, dan semua orang hidup dalam ketidakpastian nilai. Singkatnya, penyimpanan dan nilai adalah masalah utama dalam dunia tanpa uang. Ia mengajarkan kita betapa berharganya uang sebagai alat untuk menyimpan nilai dengan stabil. Dunia tanpa uang bukan hanya soal barter, atau soal bagaimana orang mendapatkan makanan dan pakaian. Lebih dari itu, dunia semacam ini akan mengubah hubungan sosial antar manusia secara drastis. Mari kita mulai dari hal sederhana. Karena tidak ada uang, setiap orang tidak bisa hidup sendirian. Kamu tidak bisa sekadar menyimpan uang di dompet, lalu pergi membeli apapun yang kamu mau. Kamu harus bergantung pada orang lain. Kalau kamu seorang petani, kamu butuh tukang kayu untuk membuat cangkul atau memperbaiki rumahmu. Kalau kamu tukang kayu, kamu butuh petani untuk memberi makan keluargamu. Kalau kamu nelayan, kamu butuh penenun untuk membuat jaring baru. Semua orang saling terhubung, saling membutuhkan. Hubungan ini bisa membuat masyarakat menjadi lebih dekat. Gotong royong bukan hanya pilihan, tapi menjadi kebutuhan utama. Tanpa kerjasama, orang tidak bisa bertahan hidup. Di sebuah desa misalnya, ketika ada panen, seluruh warga bisa berkumpul untuk saling membantu. Sebagai gantinya, hasil panen dibagi rata atau ditukar dengan barang lain yang bermanfaat. Namun, jangan salah, hubungan semacam ini tidak selalu indah. Di balik saling ketergantungan, ada juga potensi munculnya ketidakadilan. Bayangkan ada seseorang yang memiliki barang atau keahlian yang sangat langka. Misalnya, hanya ada satu orang tabib di sebuah desa yang bisa mengobati penyakit. Karena ia satu-satunya, ia bisa meminta imbalan yang sangat besar. Orang-orang mungkin rela memberikan hampir semua yang mereka punya, hanya untuk bisa sembuh. Hal yang sama berlaku untuk orang yang memiliki barang langka. Misalnya, seseorang punya sumur yang tidak pernah kering di musim kemarau. Ia bisa menukar air dengan harga yang sangat mahal dalam bentuk barang-barang berharga dari tetangganya. Akhirnya, meskipun tidak ada uang, kesenjangan sosial tetap bisa terjadi. Bedanya, kesenjangan ini bukan berdasarkan jumlah uang, melainkan seberapa langka atau penting barang dan jasa yang dimiliki seseorang. Selain itu, dunia tanpa uang juga akan membuat orang lebih selektif dalam menjalin hubungan. Dalam dunia kita sekarang, orang bisa membeli barang tanpa perlu mengenal siapa penjualnya. Tapi di dunia tanpa uang, kepercayaan sangat penting. Kamu hanya akan mau barter dengan orang yang bisa dipercaya, karena kalau tidak, kamu bisa tertipu. Misalnya, kamu menukar beras dengan janji akan diberi daging besok, tapi orang itu tidak menepati janjinya. Maka kamu akan kehilangan beras tanpa mendapatkan apapun. Hubungan sosial jadi penuh dengan negosiasi dan tawar-menawar. Bahkan mungkin, ikatan keluarga dan pertemanan bisa lebih erat, karena barter lebih mudah dilakukan dengan orang yang sudah dekat. Tetapi, di sisi lain, perselisihan juga bisa sering terjadi jika ada yang merasa dirugikan. Bayangkan sebuah kota besar. Orang-orang yang memiliki keahlian berbeda akan membentuk kelompok sendiri. Para pandai besi, para petani, para nelayan, mereka saling bekerja sama untuk mempertahankan posisi tawar mereka. Dari sinilah bisa lahir sistem sosial baru. Ada kelompok yang lebih berpengaruh karena barang atau jasanya lebih dibutuhkan. Dengan kata lain, dunia tanpa uang mungkin lebih komunal di satu sisi, tapi juga bisa melahirkan hierarki baru di sisi lain.
Tidak ada orang kaya karena uang, tetapi ada orang berkuasa karena keahliannya, tanahnya, atau barang langka yang ia miliki. Menariknya, hal ini juga bisa membuat orang lebih menghargai jasa orang lain. Dalam dunia kita sekarang, seringkali jasa seseorang tidak dihargai sesuai dengan kerja kerasnya, karena ditentukan oleh gaji tetap. Tapi dalam dunia tanpa uang, orang bisa langsung melihat seberapa penting kontribusi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hubungan sosial dalam dunia tanpa uang adalah campuran antara kedekatan dan kerentanan. Kedekatan, karena semua orang harus saling bekerja sama. Kerentanan, karena sistem ini bisa melahirkan persaingan, ketidakadilan, dan konflik baru. Singkatnya, dunia tanpa uang bukan berarti dunia tanpa masalah sosial. Nah justru, masalah sosial akan muncul dengan bentuk yang berbeda. Dan disinilah manusia ditantang untuk terus mencari cara agar hubungan antar sesama tetap adil dan seimbang. Kalau kita hidup di dunia tanpa uang, salah satu hal yang paling menarik untuk dibayangkan adalah bagaimana pendidikan dan ilmu pengetahuan berkembang. Sekarang coba kamu bayangkan, di dunia kita yang sekarang, sekolah dan universitas biasanya butuh biaya. Ada seragam, buku, fasilitas, bahkan guru dan dosen pun digaji dengan uang. Tetapi di dunia tanpa uang, semua itu tidak ada. Pertanyaannya, bagaimana cara anak-anak belajar? Bagaimana cara ilmu pengetahuan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Mari kita mulai dari yang paling dasar. Pendidikan di dunia tanpa uang mungkin akan lebih berbasis pada komunitas. Anak-anak tidak datang ke sekolah untuk membayar biaya masuk, melainkan mereka belajar langsung dari orang-orang dewasa di sekitar mereka. Seorang anak petani akan belajar bercocok tanam dari orang tuanya atau tetangganya. Anak tukang kayu akan ikut ayahnya bekerja di bengkel. Anak nelayan akan diajak berlayar sejak kecil untuk belajar membaca arah angin dan ombak. Artinya, sistem pendidikan lebih mirip dengan magang alami. Anak-anak belajar langsung dari praktik, bukan hanya dari teori. Mereka mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam lingkungan tempat mereka tinggal. Tapi, apakah itu berarti ilmu pengetahuan akan berhenti berkembang? Belum tentu. Justru, dalam dunia tanpa uang, orang-orang yang memiliki pengetahuan unik bisa menjadi sangat berharga. Seorang guru, seorang tabib, atau seseorang yang tahu cara membuat alat tertentu bisa menjadi pusat perhatian. Pengetahuan mereka adalah modal utama dalam dunia tanpa uang. Bayangkan ada seorang guru yang menguasai banyak bidang. Dia bisa mengajari matematika dasar untuk membantu para pedagang barter menghitung jumlah barang. Dia bisa mengajari ilmu alam supaya petani tahu cara menanam lebih baik. Karena pengetahuannya sangat bermanfaat, masyarakat akan memberikan imbalan berupa makanan, pakaian, atau perlindungan. Guru itu dihargai bukan karena gaji bulanan, tapi karena perannya menjaga pengetahuan tetap hidup. Namun, ada sisi lain yang harus kita pikirkan. Tanpa uang, tidak semua orang bisa dengan mudah belajar dari guru atau ahli. Bisa jadi, akses pendidikan hanya terbatas pada orang-orang yang dekat dengan sang guru atau memiliki sesuatu yang bisa ditukar. Akibatnya, kesenjangan pengetahuan bisa muncul. Ada anak-anak yang mendapat banyak ilmu. Ada juga yang hanya bisa belajar keterampilan dasar dari keluarganya. Bandingkan dengan dunia kita sekarang, uang memang sering jadi hambatan. Tapi kita juga punya sistem sekolah gratis, beasiswa, dan teknologi internet yang memungkinkan semua orang belajar. Di dunia tanpa uang, sistem itu akan berbeda sekali. Internet mungkin tidak akan berkembang karena butuh infrastruktur yang besar dan teratur. Maka, penyebaran ilmu pengetahuan akan lebih lambat, bergantung pada orang-orang yang mau berbagi. Namun, ada satu hal positif yang mungkin tumbuh lebih kuat, yaitu ilmu praktis. Karena semua orang harus bertahan hidup, maka yang dipelajari bukanlah teori abstrak, tapi ilmu yang langsung bisa digunakan. Anak-anak tidak hanya belajar menulis dan membaca, tapi juga bagaimana menanam, memperbaiki rumah, atau meracik obat dari tumbuhan. Kamu bisa bayangkan sebuah desa tanpa uang. Di sana, setiap orang memiliki peran sebagai guru. Seorang nenek mengajari anak-anak membuat tenunan. Seorang kakek mengajari cara melihat bintang untuk menentukan arah. Seorang ibu mengajari cara memasak dengan rempah. Seorang ayah mengajari anaknya cara berburu. Semua itu adalah pendidikan yang nyata, langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana dengan ilmu pengetahuan tingkat tinggi, seperti astronomi,
fisika, atau kedokteran modern. Itu mungkin akan jauh lebih sulit berkembang. Tanpa sistem terpusat dan tanpa laboratorium besar yang bisa dibiayai, eksperimen ilmiah mungkin terbatas. Hanya orang-orang tertentu dengan rasa ingin tahu besar yang akan terus mencoba menemukan hal baru. Dan kalau mereka berhasil, penyebarannya akan sangat bergantung pada hubungan sosial. Apakah mereka mau berbagi? Dan apakah orang lain mau mendengarkan? Singkatnya, dunia tanpa uang akan membentuk pendidikan yang sangat berbeda. Bukan pendidikan formal seperti sekarang, melainkan pendidikan berbasis komunitas, keterampilan, dan pengalaman nyata. Ilmu pengetahuan tidak akan berhenti, tapi berkembang dengan cara yang lebih lambat dan sederhana. Namun, satu hal pasti, manusia tetap punya rasa ingin tahu. Meskipun tanpa uang, manusia akan selalu berusaha mencari jawaban atas pertanyaan besar. Karena rasa ingin tahu itulah, ilmu pengetahuan akan terus hidup, meski jalannya mungkin jauh berbeda dari dunia yang kita kenal sekarang. Kalau kita hidup di dunia tanpa uang, mungkin salah satu pertanyaan besar adalah, bagaimana nasib seni dan kreativitas manusia? Sekarang, coba bayangkan dunia kita saat ini. Banyak seniman hidup dari penjualan karya mereka. Pelukis menjual lukisan, musisi mendapat bayaran dari konser, penulis menjual buku, bahkan konten kreator pun bisa mendapatkan penghasilan dari karya digital. Semua itu bergerak dengan uang sebagai alat tukarnya. Tapi kalau tidak ada uang, apakah seni akan mati? Tidak juga. Justru, seni bisa berkembang dengan arah yang berbeda. Mari kita bayangkan, di dunia tanpa uang, seni tidak lagi dibuat untuk mencari keuntungan. Orang tidak lagi melukis untuk dijual atau bernyanyi untuk tiket konser. Seni akan lahir dari kebutuhan manusia untuk mengekspresikan diri, untuk bercerita, dan untuk menghibur sesama. Misalnya, di sebuah desa kecil, malam hari setelah seharian bekerja keras, masyarakat berkumpul di lapangan. Tidak ada bioskop, tidak ada layar TV. Yang ada hanya suara seorang pemuda yang pandai bercerita, atau suara kelompok pemusik tradisional yang memainkan alat sederhana. Mereka tidak dibayar dengan uang, tapi dengan makanan, tawa, dan rasa kebersamaan. Seni di sini menjadi alat pemersatu, bukan sekadar hiburan berbayar. Sekarang, coba kita lihat dari sisi seniman. Seorang pelukis di dunia tanpa uang tidak lagi fokus membuat karya untuk dijual di galeri. Ia melukis karena ingin menghiasi dinding rumah atau memberikan hadiah kepada orang lain. Karyanya mungkin ditukar dengan kebutuhan hidup, misalnya bahan makanan, atau bantuan dari tetangga. Begitu juga dengan musisi. Mereka tidak lagi mengejar popularitas demi uang. Mereka bernyanyi untuk meramaikan pesta desa, untuk memberi semangat saat bekerja di ladang, atau untuk menemani malam yang sunyi. Musik kembali ke akar aslinya, sebagai bahasa universal yang mendekatkan manusia. Namun, ada tantangan besar di sini. Bagaimana dengan seni yang membutuhkan biaya besar? Misalnya pembuatan film, pementasan teater dengan dekorasi rumit, atau pembangunan museum besar. Tanpa uang, karya seni semacam itu sulit terwujud. Seni akan lebih sederhana, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, seni mungkin justru lebih jujur. Karena tidak ada nilai jual, seniman tidak perlu membuat karya demi pasar. Mereka hanya berkarya sesuai hati, sesuai kebutuhan komunitas, atau untuk meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya. Bayangkan betapa indahnya seni yang lahir tanpa tekanan komersial. Murni karena rasa cinta terhadap keindahan dan ekspresi diri. Tapi, bukan berarti seni menjadi kurang penting. Justru dalam dunia yang keras, di mana orang harus bekerja keras untuk bertahan hidup, seni bisa menjadi tempat bernafas. Seni memberi manusia ruang untuk melupakan lelah, untuk merayakan hidup, untuk menangis bersama, dan untuk merasa bahwa hidup tidak hanya soal makan dan bertahan. Kreativitas juga akan muncul dalam hal-hal sederhana. Orang menghias rumahnya dengan ukiran kayu buatan tangan. Anak-anak membuat mainan dari barang bekas. Perempuan menghias pakaian dengan sulaman indah. Semua ini adalah seni yang lahir dari kehidupan sehari-hari. Mari kita bayangkan sebuah festival di dunia tanpa uang. Tidak ada tiket masuk, tidak ada sponsor besar. Semua orang berpartisipasi sesuai kemampuan. Ada yang menari, ada yang menyanyi, ada yang membuat patung dari tanah liat. Makanan disediakan bersama-sama, semua berbagi hasil panen. Festival ini bukan soal siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi soal kebersamaan dan kreativitas yang mengalir dari hati setiap orang. Jadi, dalam dunia tanpa uang, seni tetap hidup.
Mungkin bentuknya lebih sederhana, tapi lebih dekat dengan manusia. Seni bukan lagi soal harga, tapi soal makna. Kreativitas menjadi bagian dari kehidupan, bukan sekadar tontonan. Akhirnya, kita bisa simpulkan, meski dunia tanpa uang mungkin membuat seni kehilangan panggung megahnya, justru disitulah seni menemukan jiwa sejatinya. Ia lahir bukan dari kebutuhan materi, tapi dari kerinduan manusia untuk saling berbagi cerita, perasaan, dan keindahan. Kalau dunia ini tidak memiliki uang, maka cara kita membangun hubungan dengan orang lain akan sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Di dunia kita yang penuh dengan transaksi uang, banyak hubungan manusia yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh materi. Kita bekerja untuk gaji, kita membeli barang dari pedagang, kita menyewa jasa dengan bayaran tertentu. Bahkan dalam pertemanan sekalipun, kadang ada rasa sungkan atau gengsi karena perbedaan ekonomi. Tapi bayangkan, jika uang hilang sepenuhnya, semua kembali pada rasa saling percaya, saling bergantung, dan saling menghargai. Mari kita bayangkan kehidupan sehari-hari di sebuah desa tanpa uang. Seorang petani menanam padi. Ia tahu hasil panennya tidak bisa ia nikmati sendiri. Maka ia berbagi dengan tetangganya yang seorang tukang kayu. Tukang kayu itu kemudian membantu memperbaiki lumbung padi si petani. Semua berjalan dengan timbal balik, tapi dasarnya bukan hitungan angka, melainkan hubungan yang dibangun atas kepercayaan dan kebersamaan. Dalam dunia seperti ini, orang yang menjaga hubungan baik akan lebih mudah bertahan hidup. Kenapa? Karena ketika ia membutuhkan sesuatu, orang lain akan lebih rela membantu. Sebaliknya, orang yang egois, pelit, atau hanya mau menerima tanpa memberi akan cepat dijauhi oleh komunitas. Bayangkan saja kalau ada seseorang yang hanya mengambil, tapi tidak pernah memberi. Ia menerima makanan dari tetangga, meminta bantuan dari teman, tapi tidak pernah membalas jasa. Dalam masyarakat tanpa uang, orang ini akan kehilangan tempatnya. Lambat laun, ia mungkin dikucilkan. Artinya, reputasi dan sikap baik menjadi jauh lebih berharga dibandingkan harta. Selain itu, hubungan keluarga juga akan terasa berbeda. Kalau sekarang sering ada konflik karena masalah warisan atau uang, di dunia tanpa uang semua itu hilang. Tidak ada lagi perebutan harta benda. Yang ada hanyalah perebutan siapa yang paling bisa memberi manfaat dan menjaga keluarga. Nilai seseorang tidak diukur dari banyaknya tabungan, melainkan dari kemampuannya membuat keluarga tetap sejahtera. Hubungan pertemanan juga akan terasa lebih tulus. Tidak ada lagi istilah teman karena ada uangnya. Pertemanan lahir dari kebersamaan, saling membantu, dan saling mengandalkan. Jika seorang sahabat pandai berburu dan sahabat lainnya pandai memasak, mereka akan bekerja sama untuk membuat makanan yang enak. Tidak ada uang yang memisahkan, hanya keterikatan emosional dan rasa saling percaya. Namun, bukan berarti dunia tanpa uang hanya penuh dengan kedamaian. Justru, tantangan besar bisa muncul dalam bentuk konflik antar kelompok. Bayangkan dua desa yang berdampingan. Desa pertama punya banyak hasil bumi, sementara desa kedua punya keahlian membuat peralatan. Jika kedua desa ini rukun, mereka bisa saling bertukar dengan adil. Tapi kalau rasa serakah muncul, salah satu desa bisa menolak berbagi. Akhirnya, hubungan yang tadinya damai berubah menjadi ketegangan. Inilah yang membuat hubungan antar manusia di dunia tanpa uang sangat rapuh, tapi juga sangat berharga. Tidak ada kontrak hitam di atas putih, tidak ada angka dalam rekening. Semua bergantung pada kata-kata, janji, dan rasa percaya. Dan menariknya, dalam dunia seperti ini, kejujuran akan menjadi salah satu pondasi terpenting. Seseorang yang dikenal jujur akan mudah dipercaya, mudah diterima, dan selalu dicari ketika ada kebutuhan. Sebaliknya, orang yang suka berbohong atau mengkhianati janji akan segera kehilangan tempatnya di masyarakat. Kalau kita pikir-pikir, hubungan antar manusia tanpa uang akan kembali ke nilai-nilai lama. Gotong royong, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan. Uang mungkin membuat hidup lebih praktis, tapi juga sering membuat jarak antar manusia. Tanpa uang, hubungan menjadi lebih dekat. Meski kadang juga lebih rawan konflik jika tidak dijaga dengan baik. Jadi, pada akhirnya, dunia tanpa uang akan membuat kita sadar bahwa hubungan antar manusiawi adalah modal sosial terbesar. Bukan tabungan di bank, bukan emas, bukan saham, tetapi bagaimana kita menjaga kepercayaan,
rasa hormat, dan ikatan dengan orang lain. Setelah kita membayangkan bagaimana hidup tanpa uang dari berbagai sisi, dari cara memenuhi kebutuhan, barter di pasar, pendidikan, hingga seni dan hubungan antar manusia, muncul satu pertanyaan besar. Apakah dunia tanpa uang akan menjadi sebuah utopia yang indah, atau justru kekacauan besar? Mari kita lihat sisi pertamanya, yaitu utopia. Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada lagi orang yang serakah menimbun kekayaan. Tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Semua orang setara, karena tidak ada angka di rekening atau harga barang yang bisa membedakan satu sama lain. Di dunia seperti ini, orang bekerja bukan karena terpaksa mencari uang, tapi karena mereka tahu masyarakat membutuhkannya. Seorang petani menanam padi agar orang lain bisa makan. Seorang penenun membuat kain agar orang lain bisa berpakaian. Seorang guru mengajar karena ia ingin anak-anak pintar dan mandiri. Semua berjalan atas dasar gotong royong dan saling ketergantungan. Kehidupan sosial pun terasa lebih hangat. Tidak ada orang yang pamer mobil mewah, rumah besar, atau saldo rekening. Yang dihargai adalah kejujuran, keahlian, dan kontribusi nyata. Hubungan antar manusia lebih tulus, tanpa ada bayangan materi di baliknya. Sekilas, ini terdengar seperti surga di bumi. Sebuah utopia yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Tapi, mari kita lihat sisi lainnya. Dunia tanpa uang juga bisa dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Kenapa? Karena barter dan sistem timbal balik tidak selalu berjalan mulus. Bayangkan kalau seseorang punya banyak beras, sementara orang lain hanya bisa menawarkan kerajinan tangan kecil. Apakah si pemilik beras mau menukarkan hasil panennya dengan barang yang menurutnya tidak sepadan? Kalau ia menolak, orang yang hanya punya kerajinan tangan bisa kesulitan hidup. Atau bayangkan, ada orang yang menolak berbagi keahlian atau hasil panen karena merasa orang lain tidak memberi imbalan yang cukup. Tanpa sistem uang yang jelas, nilai tukar bisa sangat subjektif. Yang satu merasa sudah adil, yang lain merasa dirugikan. Dari sini, konflik bisa muncul. Lebih jauh lagi, tanpa uang, pembangunan besar akan sulit dilakukan. Bagaimana membangun jembatan, rumah sakit, atau sistem transportasi modern tanpa dana yang terpusat? Semua akan bergantung pada kesukarelaan orang banyak. Dan kita tahu, tidak semua orang mau berkontribusi jika tidak ada insentif yang jelas. Dengan kata lain, dunia tanpa uang bisa saja membawa manusia kembali ke kehidupan yang sederhana, namun berisiko terjebak dalam keterbelakangan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin akan berjalan lebih lambat. Seni memang tetap hidup, tapi mungkin terbatas dalam bentuk sederhana. Maka, apakah dunia tanpa uang itu sebuah utopia atau kekacauan? Jawabannya adalah, keduanya mungkin terjadi. Jika manusia benar-benar bisa hidup dengan saling percaya, saling membantu, dan tidak mementingkan diri sendiri, dunia tanpa uang bisa jadi surga. Tapi kalau sifat serakah, egois, dan tidak adil tetap ada, maka dunia itu bisa hancur oleh pertengkaran dan ketidakpastian. Pada akhirnya, uang hanyalah alat. Yang membuatnya baik atau buruk adalah manusia yang menggunakannya. Dunia tanpa uang memang menarik untuk dibayangkan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa membuat sistem apapun, dengan uang atau tanpa uang, menjadi lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih membawa kebaikan. Karena pada akhirnya, bukan uang yang menentukan apakah dunia ini indah atau kacau, tapi hati dan perilaku manusia itu sendiri.